Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Awara, PP 1910841032 dari kelompok 3. Yang dimana dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan mengenai uji beda korelasional, normalitas, linearitas, dan homogenitas. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai korelasional. Baik, untuk langkah pertama dalam menguji korelasional adalah kita buka dulu SPSS-nya dan kita ambil variabel view, dan di sini terdapat tabel nama dan kita isi yang pertama itu X dan yang kedua Y, dan ada juga kolom label yang mana kita buat sini motivasi dan prestasi. Kemudian kita pencet data view, dan setelah itu kita ambil data yang sudah kita punya dan kita copy masuk ke SPSS lagi, dan kita masukkan ke sini, kita paste. Nah, jika sudah keluar, maka langkah selanjutnya adalah kita ambil menu analyze. Setelah itu correlate dan bivariate. Nah, maka akan keluar seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita pilih motivasi dan prestasi, kita pindahkan ke variables, dan pastikan ini semua tercentang, dan lalu kita okekan. Tunggu sebentar. Maka akan keluar output seperti ini, dan kita copy untuk kita lihat hasil pengujiannya. Kita pindahkan ke Word dan paste. Baik, untuk uji korelasi yaitu dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dasar pengambilan keputusan, yang dimana satu, jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka berkorelasi. 2. Jika nilai signifikasi besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Jadi, hasil dari output di sini adalah berdasarkan nilai signifikasi antara motivasi dan prestasi, diperoleh outputnya 0,78, yang dimana dapat kita lihat di sini besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat korelasi antara motivasi dan prestasi. Kedua yaitu dengan menguji pedoman derajat hubungan, yang dimana berdasarkan derajat hubungan dapat diketahui bahwa motivasi belajar secara minus 0,87 dapat dilihat di hasil outputnya. Terdapat prestasi belajar dengan derajat hubungan tidak berkorelasi. Yang ketiga yaitu uji tabel R, yang dimana satu person correlation besar dari R tabel maka berhubungan. Yang kedua, person correlation kecil dari R dapat dipilih bahwa 0,87 kecil dari 0,5324 dapat disebutkan bahwa motivasi belajar tidak berhubungan dengan prestasi belajar. Yang dimana 0,5324 ini kita dapat dari tabel R yang sudah saya sediakan, yaitu dari 0,5 yaitu dengan jumlah data 12, maka diperoleh tingkat signifikasinya adalah 0,5324. Selanjutnya yaitu untuk uji normalitas. Untuk uji normalitas yang dilakukan pertama ialah kita kembali ke variabel view, dan kita ubah nama ini menjadi motivasi, dan Y yaitu prestasi.
Dan untuk tabel label kita tambah motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, kita kembali lagi ke data view. Dan setelah itu kita ambil menu analyze. Selanjutnya regression, itu linear. Nah, maka keluar seperti ini. Lalu kita pindahkan motivasi belajar ke independen dan prestasi belajar ke dependen. Dan kita ambil option save dan kita checklist unstandardized dan continue dan oke. Maka akan keluar seperti ini. Namun bukan ini yang kita ambil, melainkan kita keluarkan. Nah, maka akan dari hasil output tadi maka akan keluar seperti ini. Dan lalu kita ambil kembali analyze, kita ambil non parametric test, legacy dialogs dan sampel KS. Nah, kita ambil hasil tadi yaitu unstandardized, kita pindahkan ke test variable list dan pastikan test distribusinya normal dan kita pencet OK. Nah, maka akan keluar seperti ini. Lalu kita copy dan kita pindahkan ke Word. Nah, uji normalitas yaitu dengan keterangan sebagai berikut. 1. Jika nilai signifikasi besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. 2. Jika nilai signifikasi kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan output di atas, maka signifikasi dari output tadi adalah 0,200 yang dimana lebih dari 0,05, maka berarti nilai residualnya berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu uji linearitas. Untuk uji linearitas yang kita lakukan ialah kita kembali ke SPSS-nya, ambil SPSS, dan yang pertama yang kita lakukan ialah kita ambil variabel view, motivasi, pada desimal kita ubah menjadi 0 dan prestasi 0. Dan setelah itu kita kembali ke data view dan kita ambil analyze, compare means, yang kita ambil means. Nah, kita pindahkan motivasi belajar ke independent list dan prestasi belajar ke dependent list. Lalu kita pilih option dan ambil cost statistic means dan test for linearity, lalu continue. Oke. Maka akan keluar seperti ini dan kita ambil tabel yang baru yaitu ANOVA table. Nah, kita copy dan kita pindahkan ke Word. Nah, uji
linearitas, yaitu dengan keterangan sebagai berikut. Ya, pertama itu uji nilai signifikasi. 1. Jika nilai signifikasi deviation from linearity besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas, yaitu independen, dengan variabel terikat, dependen. 2. Jika nilai deviation from linearity kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas, independen, dengan variabel terikat atau dependen. Berdasarkan output tadi, kita peroleh bahwa signifikan dari deviation from linearity ialah 0,600, yang dimana 0,600 itu besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara motivasi dan prestasi. Selanjutnya yaitu homogenitas. Baik, yang selanjutnya yaitu homogenitas. Untuk homogenitas, langkah yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke SPSS dan kita ambil data yang baru, yaitu yang saya sudah siapkan ini, yaitu data hasil ujian IPA kelas 6A dan hasil ujian IPA kelas 6B. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita kembali ke SPSS, kita ambil variabel view. Nah, kita ambil kolom nama, kita ubah menjadi hasil dan kelas. Nah, di sini kita ambil hasil ujian IPA dan label kedua yaitu kelas. Nah, yang di sini kita ambil ialah, lalu kita pencet value, kita ambil pencet value. Nah, value pertama kita buat 1 dengan label 6, kelas 6A, add. Yang kedua, lalu yang kedua itu kelas 6B, add dan oke. Nah, jika sudah, lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini kita masukkan data kita yang kita ambil dari Excel, copy, masuk ke SPSS, ya, paste. Nah, lalu kita copy kembali yang kelas hasil ujian IPA kelas 6B, copy, lalu kita masuk ke SPSS dan kita sambung bawahnya, paste. Nah, untuk kelas ini kita masukkan yaitu kode kelas, yang dimana kode kelas A yaitu angka 1, masukkan, dan kode kelas 6B yaitu angka 2, copy, masuk ke SPSS dan paste. Jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita ambil analyze, change compare means, one way ANOVA, lalu kita masukkan hasil ujian IPA ke dependent list dan kelas ke faktor. Lalu kita ambil option, itu homogeneity of variance of test, kita checklist.
dan missing value-nya yaitu exclude class analysis by analysis. Lalu continue dan oke. Kita tunggu. Maka akan keluar seperti ini. Lalu kita copy dan kita paste ke Word. Nah, uji homogenitas adalah dengan keterangan sebagai berikut. Jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka distribusi data adalah homogen. B. Jika nilai signifikasi kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak homogen. Berdasarkan output tadi, maka nilai signifikasi yaitu 0,176 yang dimana besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil ujian IPA kelas 6A dan kelas 6B distribusinya ialah homogen atau sama. Baik, sekian dari video saya kali ini. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.